Saya kira kita semua tentu tahu atau tidak asing lagi kalau mendengar istilah atau pengertian dari prasejarah atau manusia purba. Nah, pengetahuan kita tentang prasejarah tentu tidak lepas dari peran para ahli yang telah melakukan penelitian tentang topik prasejarah tersebut dari berbagai disiplin ilmu. Nah, saya cukup memahami dan ingin membagikan materi ini sebagai suatu pengetahuan dan tidak bermaksud untuk mencela satu kepercayaan tertentu. Kali ini saya akan berbicara tentang manusia pada masa prasejarah, dan topik utamanya adalah tentang evolusi manusia dan sedikit gambaran tentang persebaran manusia purba, atau lebih filosofis lagi, yaitu bagaimana kita memahami manusia dari sisi sains. Akhirnya saya memulai dengan Darwin, dengan teori evolusinya. Jadi 1859 Charles Darwin dia menyusun sebuah atau membuat suatu teori dengan apa yang disebutnya dengan seleksi alam, yang kemudian ia terbitkan dalam sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species, di mana dalam buku itu ia menyajikan konsep bahwa semua bentuk kehidupan berkembang melalui proses evolusi yang diatur oleh seleksi alam tadi. Nah, teori evolusi Darwin ini memiliki konsep-konsep dasar yang masih menjadi pijakan utama dalam pemahaman ilmiah tentang evolusi biologis. Kemudian teorinya juga menjadi salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam biologi dan telah memberikan pemahaman dasar bagi kita tentang keanekaragaman atau keragaman kehidupan di bumi, yang mana kita atau manusia ada di dalamnya. Jadi evolusi manusia terjadi secara bertahap selama jutaan tahun yang melibatkan proses transformasi fisik, kognitif, dan perilaku. Evolusi alam semesta sendiri terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu, sampai pada terbentuknya planet bumi yang lebih kita kenal dengan teori Big Bang ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat itu geografi bumi tidak seperti sekarang ya. Sapiens sendiri baru mulai ada sekitar 70.000 tahun yang lalu. Kemudian revolusi agrikultur baru 12.000 tahun yang lalu. Kemudian kita masuk ke era saintis ya. Suatu era di mana segala sesuatunya harus atau telah dibuktikan secara ilmiah. Itu terjadi di 500 tahun yang lalu. Jadi evolusi Homo sapiens atau manusia bijak tuh baru terjadi di 70.000 tahun yang lalu. Sebenarnya hal ini cenderung sangat baru ya kalau kita bandingkan dengan seluruh evolusi alam semesta atau bahkan seluruh evolusi bumi. Berdasarkan sains atau teori evolusi tadi, Homo sapiens itu masuk dalam ruang lingkup atau genus hewan. Dikatakan bahwa DNA Homo sapiens memiliki kesamaan dengan kera besar seperti simpanse dan orangutan atau gorila. Artinya dalam sains sendiri memandang sapiens itu memiliki saudara dekat atau memiliki satu family dengan simpanse ataupun orangutan atau gorila itu. Ya seperti kucing yang ada di rumah kita sampai pada harimau dan singa, dan itu dalam sains dianggap sebagai satu family, dan masih banyak contoh lain yang bisa kita lihat ya. Dan jika kita lihat lagi bahwa sebenarnya gen atau DNA itu berasal dari satu pohon family yang sama, tetapi beberapa evolusi pada akhirnya kemudian pecah. Jadi sebut saja seperti kuda dan keledai, yang mana keledai pada akhirnya mengambil perannya sendiri. Dan mungkin kita menganggap bahwa kuda dan keledai adalah dua spesies yang berbeda, tetapi sebenarnya mereka adalah satu
turunan keluarga yang sama menurut sains. Nah, gambaran tersebut kemudian diartikan sama seperti manusia atau sapiens atau manusia bijak itu. Jadi sains menganggap bahwa manusia sebenarnya tidak sespesial yang kita bayangkan, bahwa bumi sebenarnya diciptakan itu bukan hanya untuk manusia. Nah, dalam teori evolusi itu bahwa manusia pertama kali berevolusi itu di Afrika Timur ya. Sapiens pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 3 juta tahun yang lalu dengan membentuk genus Great yang disebut sebagai Australopithecus. Semoga saya tidak salah menyebutkan. Tetapi Australopithecus ini berawal atau berevolusi dari Afrika Selatan. Jadi evolusi sebenarnya itu dari Afrika bagian selatan kemudian naik ke Afrika bagian timur, menyebar ke Afrika bagian timur, kemudian menyebar ke seluruh dunia seiring dengan lokasi geografis yang berbeda-beda. Nah, mungkin hal itulah yang kemudian membuat manusia pada akhirnya berevolusi menjadi homo yang berbeda-beda. Misalnya Asia lebih terkenal dengan Asia bagian timur ya, itu lebih terkenal dengan Homo erectus, di mana di Indonesia juga kan ada seperti Paleojavanicus, Soloensis dan lain-lain. Nah, pada waktu itu pulau di bagian barat dan di bagian timur itu sebenarnya bisa diakses ya, karena permukaan air laut belum terlalu tinggi dan artinya semua itu bisa diakses dengan jalan darat. Nah, seiring berjalannya waktu, evolusi setiap orang atau setiap manusia yang berevolusi dari Afrika Selatan tadi, ketika mencapai suatu area baru, mereka kemudian beradaptasi dengan iklim yang baru, kondisi atau geografis yang baru, sehingga mereka pada akhirnya berevolusi dengan cara yang berbeda-beda, makanan yang berbeda, kemudian cara berburu yang juga berbeda, kemudian mereka juga mendapat teror-teror yang juga berbeda. Nah, itulah sebabnya mengapa evolusi orang atau manusia yang ada di bagian bumi utara itu kemudian berbeda dengan yang ada di daratan atau dekat dengan daerah Khatulistiwa. Nah, pada masa awal evolusi yang terjadi sebelum Homo sapiens, yaitu sebelum 70.000 tahun yang lalu, sebenarnya ada banyak manusia purba atau genus Homo yang ada di bumi ya. Dari Australopithecus tadi sampai dengan Neanderthal, Homo Neanderthal ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia ketika permukaan air belum tinggi, beberapa Soloensis itu kemudian bermigrasi ke pulau-pulau sekitarnya dan ada sebagian yang sampai ke kita di Pulau Flores. Selang beberapa saat ketika permukaan air mulai naik, akhirnya orang-orang atau manusia-manusia tersebut yang ada di Flores tadi akhirnya mengalami terisolasi. Ya, karena terisolasi, manusia yang bertubuh besar tadi akhirnya lebih cepat mati karena membutuhkan makanan yang lebih banyak. Sedangkan pada waktu itu makanan tidak terlalu banyak, mereka juga tidak bisa keluar pulau lagi. Akhirnya yang bertahan hidup berevolusi menjadi manusia kerdil atau hobbit. Nah, untuk topik tentang Homo floresiensis ini akan saya bahas di video lain, seperti penyebaran, kemudian sampai pada kontroversinya. Sebenarnya masih banyak ya jenis Homo lain, dan yang paling terkenal tadi yaitu yang sering kita dengar itu Homo erectus. Ada yang namanya Homo rudolfensis karena berasal dari Danau Rudolf. Kemudian ada namanya Homo ergaster atau working man. Dan yang terakhir itu Homo sapiens atau manusia bijak tadi. Tetapi pada tahun 2010 itu ditemukan lagi fosil baru di Serbia. Dia adalah bagian genus baru, kemudian itu disebut dengan Homo denisova. Nah, dari temuan fosil-fosil manusia purba itu akhirnya memberikan kita pemahaman bahwa ada genus baru dari evolusi manusia.
Nah, evolusi memainkan peranannya sebenarnya dari Erectus ya. Ada satu atau dua genetik yang berevolusi, kemudian beranak pinang, dan di saat yang bersamaan pada akhirnya mereka memiliki banyak sekali cabang evolusi atau mutasi. Namun ada homo atau jenis manusia baru yang ditemukan belakangan dan lumayan disebut sebagai hampir mendekati Homo sapiens dan sudah dikatakan termasuk pintar ya. Namanya adalah Homo Neanderthal. Dikatakan bahwa mereka sudah paham cara merawat dan mengobati. Nah, hal itu dibuktikan dengan penemuan fosil Neanderthal tadi, yang mana ada penelitian ditemukan bahwa ada semacam bekas perawatan luka gitu. Kemudian dari Afrika Timur tadi, di mana 70.000 tahun yang lalu, ketika sapiens pertama kali menyebar, mereka akhirnya sampai ke Arabia atau sampai ke bumi bagian utara. Kemudian para sapiens kemudian bertemu dengan sepupu mereka atau family mereka yang lain, yaitu Homo denisova atau Neanderthal tadi. Lalu apa yang terjadi di antara mereka? Atau kemana perginya genus Homo sebelum Homo sapiens itu? Atau bagaimana mereka bisa hilang atau punah? Nah, ada dua spekulasi atau ada dua teori yang mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Homo atau genus sebelumnya. Ada teori yang menyebutkan bahwa semenjak lahirnya sapiens yang terus berevolusi, mereka kemudian merasa berbeda dan menganggap bahwa yang lain daripada mereka adalah hewan. Ya, karena dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan atau kognitif tadi. Misalnya mereka menganggap bahwa Homo denisova atau Neanderthal adalah hewan. Dan pada akhirnya terjadilah peperangan dan genosid yang dilakukan oleh sapiens. Akhirnya homo-homo yang lain itu akhirnya punah. Nah, itu spekulasi yang pertama. Kemudian spekulasi kedua dari ilmu pengetahuan adalah terjadinya pencampuran atau perkawinan silang. Nah, spekulasi ini agaknya bisa terbantahkan. Seperti yang saya katakan tadi, kuda dan keledai adalah dari genus yang sama, tetapi mereka tidak memiliki atau tidak bisa berbagi seksual atau memiliki sex interest yang sama. Jadi walaupun ada banyak genus atau family yang sama, tapi belum tentu memiliki seksual interest yang sama. Walaupun demikian, argumen ini bisa terbantahkan ya, karena anjing dengan berbagai jenisnya sampai pada serigala, ternyata mereka memiliki sex interest yang sama. Nah, hal itu kemudian pada akhirnya menimbulkan polemik ya, bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan kepunahan itu. Apakah benar spekulasi tentang perkawinan silang antar Homo sapiens dengan Homo yang lainnya, atau spekulasi pertama yang benar. Tetapi baru belakangan ini teori perkawinan silang dianggap sangat mungkin. Alasannya di bagian Eropa bahkan sampai dengan Timur Tengah, ternyata mereka memiliki 1 hingga 4% genetik SI Neanderthal. Walaupun 1-4% adalah jumlah yang kecil, tetapi hal itu cukup signifikan. Artinya bahwa sapiens bisa jadi melakukan perkawinan silang. Namun teori-teori seperti ini di shutdown untuk menghindari perang rasial. Dan sampai hari ini kita merasa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya, memiliki bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan hal itu sudah terjadi dari berapa puluh ribu tahun yang lalu. Jadi karena perkawinan antar spesies atau antar genus Homo tadi akhirnya berangsur-angsur atau dengan sendirinya menyebabkan kepunahan pada genus Homo yang lain. Nah, hal ini terjadi tidak terlalu jauh ya. Solensis punah 50.000 tahun yang lalu. Kemudian Denisova, Homo denisova mengikuti di 30.000 tahun yang lalu.
kemudian orang-orang kerdil ya, di Flores, Homo floresiensis punah sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sedangkan dari sumber lain yang saya temukan mengatakan bahwa Homo erectus mengalami kepunahan sekitar 150.000 sampai dengan 100.000 tahun yang lalu. Semuanya punah, kemudian muncul penggantinya yaitu Homo sapiens yang kemudian berkembang sampai di Indonesia dan berlanjut sampai ke Australia. Nah, sebenarnya masih banyak informasi lain yang bisa kita pelajari tentang evolusi manusia ini. Misalnya dalam hal transformasi fisik ya, berjalan 4 kaki kemudian menjadi tegak 2 kaki, kemudian kognitif ya, soal kecerdasan, perilaku manusia, ya seperti bahasa, sosialisasi pertama manusia, kemudian ada juga tentang sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi setelah video ini saya akan bahas mengenai Homo floresiensis sebagai gambaran masa prasejarah di Flores, agar kita bisa mengetahui atau punya pengetahuan tentang manusia dari sudut pandang sains. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.